Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nailatul Karomah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dan konsep pendidikan menurut Maria Montessori. Biografi singkat Montessori. Nama lengkapnya adalah Maria Thekla Artemisia Montessori yang lahir pada 31 Agustus 1870 di Chiaravella, Marche, Italia. Maria di sini adalah seorang ilmuwan, pendidik, dan sekaligus dokter yang berkebangsaan Italia. Maria Montessori di sini mengenyam pendidikan teknik pada sebuah sekolah teknik, yang setelah itu sekolah di Institut Tecnico Leonardo da Vinci pada tahun 1886 sampai 1890 untuk mempelajari sastra dan ilmu alam. Pada tahun 1890, Maria di sini melanjutkan pendidikan di Universitas Roma La Sapienza dan lulus dengan pujian karena Maria di sini merupakan sosok perempuan pertama yang menjadi mahasiswa kedokteran perempuan pertama di Italia. Pada tahun 1900 ia mendirikan sekolah khusus bagi anak yang mengalami kesulitan belajar di Roma. Pada tahun 1909 Maria menerbitkan sebuah buku dengan judul Scientific Pedagogy as Applied to Education in the Children's House, dan karyanya di sini mendapatkan perhatian dari masyarakat Amerika. Pada tahun 1915, Maria di sini disambut antusias dari Amerika dan dia memberikan kuliah dan membuka kursus bagi para guru di California. Dan saat itu pula lah sebuah kelas didirikan di San Francisco World Exposition pada tahun 1915. Pada Perang Dunia I, ia mendirikan gerakan Montessori di India, yang mana gerakan di sini masih ada sampai sekarang. Adapun teori Montessori di sini adalah jika pendidikan mengenal nilai instruksi dari kepribadian seorang anak dan memberikan nuansa yang tepat bagi pertumbuhan spiritualnya, kita menyiapkan anak yang sama sekali baru di mana karakternya yang memukau pada akhirnya dapat menyumbang pada dunia yang lebih baik. Maksud dari teori ini adalah menjelaskan bahwa eksistensi anak sebagai masa yang sangat esensial bagi keseluruhan hidupnya, yang mana dari gagasan Maria tentang self construction ini, pada masa tersebut seorang anak akan membangun sendiri perkembangan jiwanya, karena pada masa ini disebut dengan masa sensitif periode, yang menyatakan bahwa usia anak dini disebut dengan masa peka atau absormin. Absormin di sini adalah anak memiliki daya tangkap informasi yang tinggi di lingkungannya, sehingga disebut dengan sensitif periode, yang mana pada masa ini dianggap sebagai masa-masa yang tidak boleh disepelekan, karena pada masa-masa tersebut anak akan gampang menerima stimulasi itu. Yang selanjutnya yaitu program pendidikan Montessori pada dasarnya adalah bersifat kognitif secara alami yang terpusat pada pengembangan hakiki jangka panjang dari anak prasekolah sampai kelas 12. Tujuan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan internal seperti pengembangan kemandirian, kepercayaan diri, disiplin batin, dan kemampuan untuk mengarahkan kegiatan sendiri. Tujuan metode Maria Montessori di sini yang pertama yaitu membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka. Yang kedua yaitu membantu anak-anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektif yang ada pada diri mereka. Sedangkan yang ketiga yaitu membuat anak dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangannya saat mereka mulai peka terhadap tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat yaitu mengajarkan pada anak cara bagaimana belajar yang efektif dan optimal melalui permainan. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan yang menekankan pada pentingnya anak bekerja bebas dan dalam pengawasan terbatas. Sedangkan tujuan yang keenam yaitu anak diajarkan untuk dapat berkonsentrasi dan berkreasi. Yang ketujuh yaitu guru hanya sebagai pengamat dan pembimbing, karena anak dibiasakan untuk memilih sesuai dengan keinginan sendiri, sesuai dengan metode pendidikan Montessori di sini yang mana metode ini membantu anak untuk mencapai potensinya dalam kehidupan. Metode ini menekankan
pada sebuah kemandirian dan keaktifan, yang mana anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan. Ciri-ciri metode pendidikan Montessori di sini, anak akan belajar secara mandiri dan memilih sendiri apa yang akan ia pelajari. Nah, dengan cara ini, anak-anak akan diharapkan dapat menemukan, mengeksplorasi dan mengembangkan potensi maksimalnya masing-masing. Adapun prinsip-prinsip metode pembelajaran Maria Montessori, yang pertama yaitu prinsip kemerdekaan, yang kedua itu prinsip kedisiplinan, yang ketiga yaitu prinsip ketidakbergantungan, yang keempat yaitu prinsip penghargaan, yang kelima yaitu prinsip sedikit pujian dan hukuman, prinsip keenam yaitu dari sederhana ke kompleks, dan yang terakhir itu prinsip perkembangan secara alamiah. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.